lagi di apa sih Kak nama program kita? Udah lama banget ya. Ayu sama Kak Marlen nggak ngobrolin tentang film. Waktu kemarin-kemarin Ayu banyaknya sama Fani Kak. Kak Marlen sibuk. Karena bahasannya adalah drama Korea. Kali ini kita bahas film ya Kak. Kayak biasa episode Ayu sama Kak Marlen pasti kita bahas film. Dan kali ini kita bahas film horor. Horor yang katanya fresh banget karena banyak yang muji di tahun ini. Baru tayang kemarin Kak, tanggal berapa? Tanggal 6 ya? 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus. Yang udah nonton Kak Marlen, Ayu sendiri ini pengen nonton, cuman belum ada waktu. Nanti mungkin minggu depan karena udah lihat trailernya dan memang sangat menegangkan dan juga misterius ya. Jadi nonton dulu trailernya di sini. This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. And you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back. Nah, udah nonton trailernya kan? Kita langsung aja nanya Kak Marlen. Mungkin ada beberapa spoiler dikit. Kita disclaimer aja dulu. Kak, gimana? Kak udah nonton Weapons. Judulnya Weapons. Oke. Ya. Kalau dari trailernya itu memang ada pernyataan dari saudaranya, dia sengaja untuk nggak mau spoiler. Jadi memang nggak akan ketebak dari trailernya aja maupun dari poster segala macam, nggak akan ketebak ini tuh horor apa, terus siapa penjahatnya gitu, nggak akan ketebak. Nggak segamblang banyak horor yang terutama horor Indonesia ya. Kan kalau horor Indonesia tuh langsung apa misalnya pabrik gula gitu. Iya, tahu intinya setan lah ya. Kalau ini kan senjata-senjata gitu ya, weapons. Apa sih? Oh, berarti dari judulnya ini agak meliuk gitu loh. Oh, oke. Agak ditutupi gitu. Tapi judulnya Weapons ini berhubungan sama jalan ceritanya juga Kak, ternyata. Awalnya aku bingung sih sejujurnya. Ini kan film horor, judulnya senjata. Kalau dari bahasa Indonesia itu senjata. Itu apakah ada senjata mistis atau bagaimana? Nonton aja takut spoiler. Salah satu dialognya dikit sekali itu kesebut emang. Oh, ternyata ini hubungannya. Tapi itu pun masih banyak pertanyaan pada masih dibuat plot twist lah ya kalau bahasa. Karena banyak yang pendengar Trijaya kalau mau tahu Weapons ini banyak banget yang nge-review. Bahkan kemarin terakhir aku lihat statusnya Joko Anwar Kak, selaku sutradara horor di Indonesia yang lumayan terkenal. Dia juga merekomendasikan Kak film ini. Katanya bakalan dan dia senias film horor. Iya, dan banyak yang muji juga kan karya dia. Iya. Jadi dia aja kayak terwow gitu, apalagi kita yang mungkin tidak sekreatif dia dalam membuat film. Jadi waktu Kakak nonton durasinya berapa Kak? Durasinya 2 jam lebih, 2 jam 8 menit kalau nggak salah. Dan memang di awal itu kita lihat di situs review Rotten Tomatoes ya 100%, dan itu jarang sekali film yang bisa dapat review orang 100%, padahal itu belum perilisan, hari itu belum. Oh iya, masih orang udah ya. yakin banget karena mungkin ada nama-nama besar di baliknya, ada studio yang bikin Conjuring gitu-gitu yang memang udah spesialis film horor, terus kombinasinya dengan sutradara yang pernah bikin Barbarian. Oh, aku tahu film itu. Itu juga Barbarian juga sempat jadi horor yang heboh juga, yang diomongin juga. Nah, terlepas dari sutradaranya segala macam, kita balik ke ceritanya lagi ya Kak, yang sangat terplot twist itu.
waktu kakak nonton kakak bilang ya itu sih apa terkaget-kaget ya karena banyak banget yang bikin oh kok begini ada lagi. Nah menurut kakak weapons. Nah menurut kakak weapons ini karena genrenya horor, ini horornya mengarah kemana? Kayaknya hampir elemen horor hampir ada semua di situ. Oh, supranatural ya, gitu. Yang itu ada. Berdarah-darah juga ada. Oh, gore juga ada. Oh, dan aku penasaran sama katanya disturbing agak-agak. Oh, ada juga. Iya. Sih semuanya diborong. Nah, tapi ada porsi-porsinya gitu. Ada kan film yang semuanya jadi gore gitu ya. Iya. Tapi kalau ini pas ininya supernatural pas. Berdarah-darahnya pas pada adegannya gitu. Iya, jadi, pada porsinya. Jadi orang nggak terlalu suka film horor pun bisa menikmati lah ya maksudnya. Kalau lagi dia nggak suka ya dia malingkan mata aja kayak saya. Oh iya kalau dia lagi suka ya. Iya. Apa sih jump scare itu juga pasti. Oh ada jump scare-nya juga ada. Meskipun katanya di awal agak-agak lambat ya slow ya. Karena kan dia harus jelasin dulu situasinya nih, sinopsisnya dikit kan. Di trailer juga ada kelihatan ada anak-anak yang kabur dari rumahnya jam 2.17 sampai sekarang keingetan terus kalau malu jadi ngeliatin jam 2.17 takut ponakan kakak kabur ya amit-amit ya Allah. Ada anak-anak kabur tapi anak-anak itu hanya berasal dari satu sekolah dan satu kelas di sekolah di sebuah pedesaan lah, bisa dibilang pedesaan di Amerika. Terus mereka kabur diduga menuju ke satu arah yang sama gitu dengan cara berlarinya aja udah menyeramkan ya. Aneh ya, iya sesuai trailer yang tadi. Sesuai trailer gitu. Nah terus ya udah dari situlah dan dari awal tuh bikin kaget juga karena narasinya langsung bilang ini adalah kisah nyata. Kisah nyata emang kita belum dengar ya gitu. Tapi akhirnya ditulis lagi kisah nyata tapi mungkin ditutupin sama pemerintah sama orang-orangnya gitu. Oh, tapi emang itu beneran kisah nyata Kak? Enggak ada yang bilang. Waktu di narasi awal aja. Ini jadi spoiler ini. Enggak apa-apa sih Kak. Mungkin kisah nyata versi film lah ya. Iya karena ini kan promo-promonya juga meyakinkan tuh ada yang bikin flyer, ada yang bikin pengumuman di koran. Anak hilang kayak gitu ya. Ada influencer juga beneran kasih lihat tahun 2017. Ya berarti memang jor-joran banget ya untuk promo film ini dan nggak mengecewakan ternyata karena se-fresh itu untuk film horor, semua genre ada di situ dan nyambung, porsinya pas kalau kata Kamar. Nah itu kan tadi kayak anak-anak hilang di jam yang sama, kelas itu anak-anak itu berasal dari kelas yang sama dan pasti ada pelakunya dong Kak. Nah tanpa berspoiler, meskipun mungkin ada dikit, pelakunya kakak udah menduga kah di awal? Enggak, sama sekali. Bahkan beberapa menit sebelum itu pun enggak. Sumpi, sebelum ending kakak juga? Enggak, sebelum ending tuh ada yang ngegantung juga, ada pertanyaan lagi gitu, kenapa begini ya, kenapa begini gitu. Tapi begitu diduga pelaku itu muncul sampai beberapa menit sebelumnya enggak ketebak. Enggak ini juga ya, enggak. Kurang bernalar ya, tapi harusnya dari logika bisa kali ya, tapi kalau ngikutin aja jalan ceritanya sih enggak. Iya, karena kakak kan mungkin tipe yang nonton aja lah, ngikutin alurnya dan kalau nggak membuat pertanyaan siapa nih gitu. Tapi mungkin kalau orang yang suka nebak-nebak mungkin bisa jadi ya, bisa jadi cuman clue-nya ada, tapi bukan clue-nya itu gitu, tapi berhubungan sama clue itu. Penasaran nggak tuh? Makanya aku kemarin pas kakak cerita tuh ini plot twistnya banyak banget. Aku berapa Kak durasinya? 2 jam. Itu 2 jam termasuk nggak panjang-panjang banget sih untuk untuk film horor yang yang plot twistnya tuh ternyata banyak. Kan banyak film horor yang plot twistnya 1-2 yang untuk tahu pelakunya doang kan. Aku ingat tulisannya Joko Anwar, statusnya Joko Anwar tentang film ini. Joko Anwar bilang pada intinya tuh kayak dia aja sebagai sineas bingung atau heran kayak anak kemarin sore. Ternyata horor atau cerita bisa ya dikemas
seheboh atau sekeren ini gitu. Menurut kakak gimana? Ya sih kayaknya sepemikiran juga sih. Aku juga sebagai penonton awam itu kan pendapatnya sineas besar lah ya. Tapi kalau sebagai penonton awam ceritanya sih kayaknya pernah tahu sih, maksudnya jalan ceritanya pernah tahu, pernah dekat juga dengan horor-horor yang pernah kita lakukan, yang pernah kita saksikan. Masalahnya adalah eksekusinya itu yang berbeda dan yang keren lah ya, maksudnya yang nggak pernah dilihat sebelumnya, meskipun inti ceritanya kayaknya pernah ada di sini deh, kayaknya pernah ada di sini. Bahkan dari judulnya aja itu udah bikin kita penasaran ya? Udah lain daripada yang lain gitu loh. Bayangin kalau film-film horor sekarang apa sih? Terkutuk ada ya. wanita dikutuk apalah kemarin ya. Sihir Istri Muda ya. Iya, yang gitu-gitu. Yang jelas gamblang. Gamblang, Pabrik Setannya Gula. Apa? Suzana. Ya. Gitu. Atau Nenek Gayung. Tapi ini judulnya Senjata. Iya, dari judulnya aja ternyata horor nggak harus segamblang itu. Bahkan dari judul, kalau bikin cerita atau tulisan pada umumnya kan judul terus awal itu semuanya ngacak. Iya, dan misteri semua gitu. Horor semua jadinya gitu. Iya, sampai sineas yang kreatif macam Joko Anwar aja memuji ya. Jadi Weapons ini bisa dibilang memang sangat fresh, horor yang semua genre itu di situ ada. Jadi pendengar Trijaya silahkan tonton. Iya. Makanya aku juga pengen banget nonton ini. Cuman yang bikin aku agak takut itu karena aku nggak suka kalau anak-anak main film horor. Yeah. Ada adegan yang mungkin agak ngeri ya untuk anak-anak, itu aku nggak suka banget. Kemarin juga gitu nggak? Iya sih. Itu sebetulnya inti cerita yang ya bahkan udah disajikan di trailer gitu ya. Berarti itu kan sangat penting. Itu bagian sangat penting. Memang disitulah dia bikin beberapa unsur dari penceritaan kan, horor, tragedi, drama, ada di situ semua gitu dari tokoh anak-anaknya itu. Dan ya itulah yang bikin misteri sampai akhir gitu ya. Iya, yang membuat kita ya ketakutan, makin ngeri tapi makin pengen nonton gitu. Jadi kalau misalnya ada adegan terkait anak itu, daripada nggak nonton sama sekali, mendingan memalingkan mata aja. Iya. Tadi kakak juga bilang Weapons ini dekat lah genrenya sama kita. Iya, di Indonesia sebenarnya udah ada ceritanya, cuman pengemasannya yang sangat unik dan mind blowing lah ya. Nggak ketebak. Mistis ya. Mistis. Iya. Bisa dibilang mistis. Iya. Tapi unsur lain banyak gitu, jadi nggak semuanya pakai porsi-porsi yang pas gitu. Tiba-tiba ada horor yang jenis ini, jenis ini. Tapi kakak yang paling kakak suka dari, kan genrenya selain horor itu horor tapi banyak kan. Yang paling kakak suka apanya? Misterinya kah, teka-tekinya kah, cara penyelesaian kasusnya kah, atau kakak suka bagian sadis-sadisnya? Kan ada tuh yang suka gorinya enak nih, enak loh, gori enak, pengen. Antara enak sama enak sih. Ada sebagian penonton di sebelah aku bilang enak. Tapi membuat itu menjadi misteri sampai akhir itu kayaknya yang paling disuka sih. Karena misterinya itu sampai akhir pun kita belum menemukan jawabannya sebagai penonton. Belum terlalu. Iya. Udah, tapi masih ada banyak pertanyaan. Udah, tapi ada lagi pertanyaan lain. Tapi kok ini begini ya yang di sini gitu. Jadi gak kayak horor biasanya ya? Gak kayak horor biasanya. Kalau kita nonton Conjuring aja kan jelas ya setannya siapa, terus memburu setan itu misal. Atau kalau kita nonton Exorcism lah, ibaratnya semua selesai gitu. Kalau ini tidak, berarti horor tidak terlalu ya, tidak terlalu kebanyakan teka-tekinya dong berarti ya. Kalau kita bisa dibilang. Yang jelas bisa memantik obrolan sih sama penonton lain, ngobrol lagi, bisa diskusi lagi. Kok ini begini ya? Tapi kan ininya di awalnya kan begini ya. Ini kan harusnya begini gitu. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin gantung, tapi pertanyaan terbuka gitu, yang akhirnya bisa jadi diskusi dan mungkin bisa jadi lanjutan. Sama inspirasi kali ya untuk referensi. Untuk sineas horor maupun penyuka horor, mungkin ini bisa jadi referensi. Sebagai penonton awam sekali lagi, karena nggak pernah nonton yang kayak gini, jadi terkesima banget.
Terwowow. Dan ya pokoknya eksekusinya keren dan idenya cukup liar gitu sampai akhir. Brutal dan liar. Brutal, liar. Ini kesukaan Pak Gaib kayaknya. Nah, sebelum kita akhiri obrolan ini, aku mau tanya terakhir kali, itu untuk endingnya menurut kakak memuaskan atau bagaimana, selain memang kata kakak bisa memunculkan diskusi atau pertanyaan? Memuaskan karena dia tetap menjadi misteri, ada misterinya. Ada yang terbuka tapi tetap ada misterinya, dan elemen itu, unsur itu kan yang bikin kita sebagai manusia sebetulnya nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya kita semua manusia itu ada unsur misteri yang nggak pernah kita dapat jawabannya sampai kapanpun. Iya, gitu. Karena misteri yang nggak terjawab ya itu yang paling menyeramkan, nggak sih? Kalau ada jawabannya, oh ya udah ada penyelesaiannya gitu, udah tahu kita. Tapi justru kemenyeramannya film ini adalah ya misterinya itu, dan bikin kita ingat, oh manusia itu emang rapuh, nggak semuanya harus dijawab. Iya, ngeri banget ya, deket banget berarti ya sama kita. Relate lah ya, sangat menarik. Kalau begitu benar Trijaya, jangan ketinggalan nonton Weapons, karena kalau nanti nontonnya nanti bakalan banyak spoiler dan gak seru lagi. Soalnya ini penuh misteri dan teka-teki yang harusnya kita alami sendiri pas nonton. Dan mulut orang-orang suka gatel. Iya, kalau kita agak-agak ini udah direm demikian. Tidak spoiler banyak, meskipun ada ya dikit banget. Dan aku pun spoilernya penontonnya, aku pernah lihat TikTokers itu nge-review dan lagi nonton. Itu ekspresi penontonnya itu sangat ekspresif, kayak misal adegan apa mereka tuh teriak, wah kaget kok bisa, kayak gitu-gitu. Jadi kenapa ya mereka begitu, itu kan penasaran ya kita. Kakak pun begitu nggak pas kemarin screening? Iya sih. Sama ya begitu ya. Jadi Pendengar Trijaya, jangan lupa tonton Weapons di seluruh bioskop di Indonesia, masih tayang, mumpung tayang, dan minggu ini weekend bisa ditonton juga sama teman, pasangan, bapak ibu loh, dan dewasa tapi kalau masih remaja juga jangan. Soalnya ini filmnya agak gory dan penonton dewasa sih. Dan katanya disturbing juga ya Kak. Jadi ya gitulah. Tonton Weapons, jangan lupa. Sampai ketemu lagi di review film bareng Ayu sama Kamarlen. Oh ya, Weapons ini kita rekomendasiin ya Kak. Iya. Jadi rekomendasi reviewer Trijaya ala-ala ini. Jadi jangan lupa tonton. Ketemu lagi nanti sama Ayu sama Kamarlen, sama Fanny juga di review drakor. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye. Makasih.